Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena terlahir sebagai manusia, hoki besar. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, jangan lupa harus bahagia karena masih hidup, beruntung sekali sehingga bisa berkarma baik ria, jasa kebajikannya bisa dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini 14 November, sudah pertengahan bulan. Saya ajak Anda untuk ketemu teman saya yang baru saja diskusi tentang corak kehidupan. Ciri kehidupan itu kan ada bulan ini. Lah memang ada Pak. Lah ya ada. Maksudnya apa? Anicca, dukkha, anatta. Bagus ya. Ada itu punya makna tersendiri. Nah, kalau kita lihat cirinya kehidupan ini, secara teori gampang. Ada anicca, dukkha, anatta. Tapi kita seringkali geragap ya menghadapi kehidupan yang tidak bisa terduga sebelumnya ya. Teorinya sih kita tahu. Anicca itu tidak kekal, selalu berubah-berubah terus. Tapi kita ini sulit melihat anicca. Kenapa? Karena kondisi ini itu berkesinambungan. Kalau kita lihat anak hari demi hari, itu orang tuanya nggak lihat itu momennya. Kita aja yang lihat seminggu sekali, lihat mungkin sebulan sekali, lihat setahun sekali kita ngomong, wih sekarang sudah besar ya. Itu tek-tek-teknya ini nggak kelihatan. Karena kesinambungan yang merapat. Dukkha, kalau kita ngomong hidup ini memang coraknya dukkha, oh tahu. Tapi kalau ada apa-apa kita tetap geragap-geragap. Kenapa? Karena kalau dukkha datang, ini sebabnya kita kalau meditasi itu bisa belajar banyak. Kalau kita sudah ngomong aku mau meditasi mengamati nafas misalnya. Ini tubuh kan sudah toeng-toeng gak karuan, yang sini pegel, situ kesemutan, kram dan sebagainya. Maka kita tuh gampang lepas dari dukkha karena bisa pindah. Kalau kita pas beraktivitas, kita bosen, dukkha ini enggak kita lihat. Kita pindah, kita lari ke dunia hiburan. Makanya hiburan luar biasa laris keras ya. Kita enggak mau lihat dukkha. Kita enggak seronto, enggak sabar melihat dukkha ini punya aniccanya juga. Dia muncul, bertahan, suatu ketika lenyap. Kita belum sampai dukkha ini lenyap, kita sudah. Itu sebabnya sulit dilihat. Anatta apalagi, yang namanya aku ini sebenarnya nama rupa. Enggak ada yang namanya aku tuh yang mana, kita bingung juga ya. Ini dadaku. Bingung dah. Anatta sulit dilihat karena nama dan rupa itu rengket kelek gitu ya, lengket, sangat terpadu. Maka kalau kita paksa diri kita untuk sejenak melihat ke dalam diri, melihat anicca, dukkha, anatta, baru kita ngerti betapa kacau balaunya pola kehidupan kita. Karena cepat sekali kita merespon dengan wut gitu ya. Enggak ada ketenang seimbangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pikiran macam apa yang saya bawa dari momen ke momen. Apalagi sekarang one click away. Udah sepertinya dukkha khususnya. Itu enggak terlihat. Maka kena pandemi, tidak bisa kemana-mana, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelapan, wah, kacau balau.
Kalau kita pas misalnya jam meditasi tentang 32 bagian tubuh, kita lihat tidak stabilnya, tidak permanennya, anicanya. Kita bisa lihat bahwa manusia itu sebenarnya terdiri dari satu rupa materi jasad tubuh dengan 32 bagian tubuh. Itu kalau kita yang lihatnya rambut, bulu, kulit, gigi, kuku, terus sampai yang kotor di dalam, air kencing, cairan empedu, cairan persendian, sampai pada tai, isi perut, segala macam itu. 32 ding-ding-ding-dingnya tidak indah. Lalu kita bisa lihat tentang nama pikiran, terdiri dari 4 bagiannya, yang mengkognisi, lihat, paham, ada kontak, yang merekognisi, ingatan, persepsi, yang merasa, wedana, dan yang bereaksi, sangkara. Ini menyebabkan istilah pancakanda, 5 gugus kehidupan. Kalau kita sudah punya waktu untuk melihat, oh, yang aku sebut aku ini sebenarnya cuma 5 kanda, pancakanda. Begitu juga dengan semua orang. Jadi kalau melihat ke dalam diri, ini sebenarnya kita juga melihat ke dalam orang-orang lain. Maka muncullah pemahaman bahwa kita sama. Akhirnya kita sadar anicca, dukkha, anatta itu nanti ya berakhir dengan kematian. Jadi nggak usah wah ganteng ya Pak Adi, alah nanti ya mati. Wow, kayaknya kayak gitu loh Pak Adi, nanti ya mati. Wah, pangkatnya, wah, semuanya berakhir sama. Jadi muncul satu kesadaran bahwa kita semua itu sama. Kita semua bersaudara. Nah, ini hanya bisa dilihat kalau kita tenang sejenak. Meditasi, samadhi. Tapi banyak orang alasan, aku nggak bisa meditasi. Kalau orangnya sudah tua, wah fisik sudah nggak kuat untuk duduk bersila, sakit kakinya. Padahal ya meditasi itu bisa dengan duduk, bisa jalan baring, melakukan aktivitas. Karena meditasi itu sebenarnya adalah sarana untuk membuat media untuk membuat pikiran tuh stasioner, tenang gitu loh, sehingga bisa melihat lebih jernih. Maka ada yang bilang untung ada pandemi, kita punya waktu untuk melihat ke dalam diri. Tapi banyak juga yang melakukan celaka sekali pandemi, karena biasanya mereka langsung kemana-mana, tidak pernah lerem. Berbahagialah orang-orang tua, karena kalau kita sudah tua sebenarnya lebih banyak alasan kita untuk bisa melihat apa toh yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat ada tadi anicca, kita melihat dukkha, dan kita bisa membongkar sebenarnya enggak ada yang aku sebut aku. Lebih gampang untuk orang tua meditasi. Kenapa? Karena dukanya, kalau kita lihat dukanya itu jelas sekali. Baru mau duduk aja dah, aduh, kan kita lihat dukkha. Oh iya, ini dukkha, bukan kok koyong ini, bukan langsung dengan menolak. Aku sekarang tidak seperti yang dahulu, bukan gitu. Tapi kita lihat, inilah dukkha. Mau berdiri aja, aduh, mau jalan cepat, aduh, semua gerakan merepotkan, memberikan halangan. Semuanya beserta aduh. Tapi kalau kita melihat dengan kebijaksanaan, maka sebenarnya semua aktivitas itu memberikan pelajaran kehidupan. Coba kita lihat, dibandingkan dulu anicca-nya sangat jelas, sekarang nggak bisa lagi bangkit dan berjalan cepat, jebret, nggak bisa, masih pakai aduh. Bila dilihat dengan kebijaksanaan, penerimaan,
kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi, maka kita lihat duka yang mencolok di depan mata. Jadi orang tua lebih beruntung daripada jadi orang muda dalam hal melihat ada. Kalau muda nggak lihat apa-apa karena gampang ya. Semuanya tuh kelakon gitu. Gerakan fisik aja lah. Semuanya tuh lancar. Tapi kalau tua, melalui kata aduh tadi, kita lihat banyak. Setiap gerak yang kita lakukan dengan aduh tadi, itu membuat kita belajar sesuatu. Jadi cocok ya kalau dikatakan, kalau kita sudah tua, meditasi itu gampang. Satu hal yang saya senang dalam istilah dewa duta. Jadi kita ini punya duta yang oleh dewa diberikan kepada kita berupa rambut putih ini loh, sudah ada dewa duta. Apa? Mengkerut, keropos, keriput, sudah uzur, itu sudah merupakan dewa duta. Datanglah satu utusan. Weh, ini loh, ada tamu datang. Apa? Penuaan. Mengajarkan sesuatu yang sudah jelas banget bahwa yang namanya perpaduan itu tidak pernah stabil. Ya stabil beberapa saat sih, habis itu dia pasti melorot, turun, lenyap, terurai. Maka begitu kita tuh melihat dengan konsentrasi yang cukup jernih, kita lihat lahir, tua, kita kena penyakit, kita kemudian mati. Itu ya begitu itu gitu. Kewajaran, jadi nggak gigit gitu kan. Nah yang namanya meditasi itu sebenarnya apa toh? Kita ini punya pengetahuan penuh, kesadaran yang kokoh untuk melihat apapun yang terjadi. Maka kalau kita jalan, baring, berdiri, tutup mata, buka mata, itu bisa kita gunakan sebagai sarana meditasi. Tapi jangan ngomong kalau saya jalan, saya ini meditasi. Kalau saya duduk, tutup mata, itu saya meditasi. Bukan, karena semua itu bisa jadi cuman tindakan yang bukan punya pengetahuan penuh dan punya kesadaran yang kokoh. Kita jalan asal jalan. Kita duduk, tutup mata tapi ngantuk-ngantuk. Itu bukan kita meditasi, bukan samadhi. Duduk dengan mata tertutup tapi tertidur, kepalanya goyang ke sana kemari. Ini bukan duduk bermeditasi. Itu duduk dengan mata tertutup, ya. Jadi kalau kita ini jangan ngomong, wih, jalan meditasi. Bukan, jalan ngorok gitu ya. Maka kita harus ngerti yang namanya samadhi itu kondisi pikirannya itu terfokus kokoh. Kita ngamati apa? Kita mengamati cita misalnya, buah pikir. Kita mengamati wedana, sensasi. Kita mengamati nafas. Itu pikirannya terfokus kokoh dengan kewaspadaan yang menyelimuti. Istilahnya bagus ya. Maka di situ terdapat satu pengendalian dan satu perhatian. Apa yang diwaspadai, apa yang dihati-hatikan ini, kita nyadari pada benar atau salah. Karena apapun yang terjadi kan buah pikir ini kan jebret muncul kan. Percikan pemikiran itu kan jebret muncul kan. Nah pada waktu pikiran ini terkendali dan kita punya perhatian yang penuh, kesungguhan full gitu ya,
maka kita bisa melihat semua kondisi yang muncul di pikiran. Bukan muncul terus digoreng sehingga beranak pinak, dilanjutin sehingga jadi sinetron. Tapi kita benar-benar waspada untuk melihat apa yang muncul di dalam pikiran. Ada kebencian, sadari, benci. Bungan, oh ya memang orang itu memang jengkel, ini namanya goreng ya. Bukan, ini ada kerinduan. Kalau kita nggak sadar, kita langsung aja, oh ya aku udah lama nggak ngomong sama Bu Susan. Waduh, Bu Susan ini sudah dari mana-mana, jadi wong pinter ya kan gitu, itu dukanya. Ini saya goreng. Tapi kalau ada kerinduan, ups, kerinduan. Kembali ke napas, lepas. Ini latihan ini membuat kita seperti kasti tangkap bola. Bukan tangkap bola terus lelo kita kegulung, ya. Maka jangan bilang aku nggak bisa meditasi. Jangan bilang lah gimana begitu duduk pikiranku langsung mikirkan rumah kok suruh retret. Lalu muncul satu pemikiran misalnya, waduh itu kan jahat ya, aku kan disuruh meditasi kok aku mikir macam-macam gitu. Menjadi perasaan bersalah. Hati-hati, itu pandangan salah. Lawang Buddha aja berjuang untuk mengatasi itu selama 6 tahun. Banyak orang yang berpikir, ini pandangan salah, bahwa kalau muncul pemikiran buruk, toeng, itu salah, itu jahat. Dalam buku yang baru saya dengar, yang saya sharingkan di sini, itu tidak benar. Karena pemikiran yang toeng, ini baru impuls ya, dorongan sesaat, toeng misalnya, saya toeng mau bunuh Adi. Begitu saya sadar, loh kok ada pemikiran seperti ini, potong, nggak bener nih, back to breathing misalnya, langsung saya stop, saya kembalikan fokusnya pada apa yang tadi dijadikan fokus. Karena tahu ini salah. Maka menurut buku itu, kalau ada percikan tuwing, kita sadar, langsung kita potong. Di situ kita bisa ngomong, kita tidak melakukan karma buruk. Ada impuls mencuri, karena Adi itu handphonenya canggih banget ya. Orangnya enggak ada, aku curi. Tapi begitu toeng muncul, ada kesadaran, itu nggak bener. Oh ya, stop, kendalikan, karena itu salah. Kembali ke objek meditasi. Di situ dikatakan tidak melakukan karma buruk. Lumayan ya. Jadi katanya dorongan sesaat itu hanyalah dorongan sesaat. Pemikiran itu hanyalah pemikiran, twing. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan itu, puff itu ya, pikiran, ucapan, fisik, jadi percikan muncul, ditangkap, terus digoreng oleh pikiran yang lain, sehingga yang tadi cuma percikan, ini jadi kebakaran. Atau ucapan, langsung berucap, atau fisik, misalnya mencuri ya saya langsung melakukan perbuatan mencuri. Menindaklanjuti percikan itu, nah di situ dikatakan kita melakukan karma buruk. Karena apa? Karena pada kondisi itu kita dikuasai oleh kebodohan, istilahnya awija. Ada dorongan mencuri, sadar bahwa itu salah, dan kita potong, tidak kita lakukan, maka kita tidak melakukan karma buruk.
melalui pikiran, tidak kita goreng, ya, tapi stop langsung. Dengan demikian ucapan dan fisik tidak mengikuti. Kita dikuasai oleh wija, pengetahuan. Itulah kebijaksanaan. Maka rumusnya ternyata begini. Kalau ada percikan buah pikir, baik itu baik atau buruk, itu kan percikannya tetap ada. Tuing. Tapi kalau kita terbiasa untuk menjadi majikan bagi pikiran, maka kesadaran ini akan muncul pada waktunya untuk dengan kebijaksanaan kita memutus percikan itu. Mau mencuri, langsung melakukan, berarti itu moha, delusi, ya berarti akan membuahkan penderitaan. Memiliki pemikiran yang tiba-tiba muncul, itu kalau dalam buku yang saya baca, itu bukan berarti kama negatif. Belum. Tapi kalau sudah digoreng, dicaplok oleh LDM, loba dosa moha, di situ karma negatif, karma buruk terjadi. Sebenarnya munculnya buah pikir, mau baik atau buruk, itu ada baiknya. Menarik ya. Kenapa? Karena di situ muncul bagi kita kesempatan melatih kebijaksanaan. Begitu satu pemikiran buruk muncul, di situ kita mendapat kesempatan untuk segera, nahi, stop. Enggak, ini buruk. Jadi kita punya kebijaksanaan yang terlatih untuk segera mengetahui, mendeteksi, ngonangi ini enggak benar. Kalau yang ini cepat-cepat, karena ini benar, ini baik. Inilah kebijaksanaan yang kita peroleh justru gara-gara ada pemikiran yang buruk itu tadi. Kuncinya berarti apa? Harus hati-hati. Itu guru meditasi sering mengatakan be careful, be very careful. Enggak cuma hati-hati, sangatlah hati-hati, sangatlah waspada. Itu sebabnya kita beruntung kalau kita belajar Dhamma, karena berarti kita belajar tentang kebenaran. Dan kalau kita paham Dhamma, pikiran kita ini akan memasuki Dhamma dan Dhamma akan memasuki pikiran. Bagus ya, jadi ngeblend gitu. Toeng. Dan apabila pikiran memasuki Dhamma, kita akan memiliki kesejahteraan. Artinya apa? Kita punya pikiran yang damai. Nah, gunanya apa punya pikiran yang damai? Pikiran yang damai itu sifatnya jernih gitu ya. Mencorong, terang benderang gitu ya. Maka kalau dalam kehidupan ini kita punya masalah, itu pikiran punya cara untuk mengatasi masalah yang datang. Begitu juga kalau kita ngeributin dengan fisik. Tadi kalau sudah tua, fisiknya rapuh, sudah dipakai 50 tahun, dipakai 70 tahun, maka ada penyakit, ada rasa sakit yang menyerang tubuh. Kalau kita ngalami itu, pikiran yang terlatih itu punya banyak cara untuk mengatasi penderitaannya. Pikiran bisa mengatasinya secara alami. Caranya gimana? Ya kita enggak terlalu bersedih, panik, ngemoh-moh. Pikiran bisa memahami hal itu sebagai alami. Itu sebabnya meskipun sakit fisik, pikiran bisa tidak ikut sakit, tidak jatuh kepada depresi atau kalut atau galau, takut gini, takut gitu. Karena pikiran melihat ini wajar. Bukan berarti terus ya udah enggak usah cari obat, bukan gitu. Tapi bagaimana kita menangani, itu kita bawa pikiran yang damai. Kalau kita memperoleh sesuatu misalnya, kita ya tidak tersesat dalam sukacita meluap. Ya baguslah. Kalau
kehilangan, kita yang nggak sedih berkepanjangan. Wah celaka ini, ciloko. Ada orang-orang yang seneng banget. Wah cialat, ciloko, celaka 12. Jadi sangat tidak stabil ya. Pikiran yang terlatih itu pikiran yang cukup stabil. Kita paham sifat alami segala sesuatu, bahwa sesudah sesuatu itu muncul, mereka akan menurun dan lenyap. Itu semuanya seperti itu. Maka kalau kita punya pemahaman, pengetahuan, sehingga sikap kita itu cocok dengan kebijaksanaan seperti itu, kita bisa membuat jalan kita di dunia tidak tersesat. Kita punya GPS-nya. Kita menjadi istilahnya lokawidu. Itu adalah orang yang mengenal dunia dengan jelas. Memang dunia sifatnya kayak gitu. Kehidupan memang sifatnya kayak gitu. Jalan hidup itu ya kayak gitu. Lokawidu. Sesudah lokawidu mengenal dunia dengan jelas, lalu yang mengikuti adalah samudaya. Penyebab penderitaan itu tidak diciptakan. Tanha tidak dilahirkan. Jadi penderitaan tidak beranak pinak. Karena begitu kita kenal inilah corak dunia, maka penderitaan pun lenyap. Ada wija, pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan pengetahuan ini menerangi dunia. Ia menerangi pujian dan celaan, menerangi keuntungan dan kerugian, menerangi kemasyhuran dan penghinaan, menerangi suka dan duka. Oh, cuman begitu ia muncul dan kemudian lenyap. Kebijaksanaan pengetahuan ini dengan jelas menerangi kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Oh, cuman begitu. Muncul pemahaman ini di pikiran mereka yang mempraktekkan Dhamma. Begitulah orang yang telah mencapai Dhamma. Dia tidak lagi bersusah payah dengan kehidupan dan tak perlu lagi selalu mencari solusi, karena solusinya bisa cepat diperoleh. Mereka memutuskan apa yang bisa diputuskan dan bisa berlaku dengan benar. Lebih enteng. Jika kita tahu segala sesuatu sebagaimana adanya, hal itu akan membawa kesejahteraan pada kita. Di mana persisnya hal itu, di mana persisnya mereka yang menyebabkan kita punya kebahagiaan dan penderitaan, pikirkan baik-baik. Semua itu adalah hal-hal yang kita ciptakan sendiri. Ya, karma kita. Kapanpun kita menciptakan ide bahwa sesuatu itu adalah aku atau milikku, pada waktu itu juga kita menderita. Benda-benda bisa membawa kerugian atau manfaat tergantung pada pemahaman kita. Buddha mengajar kita untuk memperhatikan diri sendiri, tindakan sendiri, dan ciptaan pikiran kita sendiri. Kita lihat apabila kita punya kecintaan atau kebencian ekstrem pada seseorang atau sesuatu, kapanpun kita cemas, khawatir, gelisah, itu akan membawa kita ke dalam penderitaan besar. Ini penting, jadi amatilah baik-baik. Selidikilah perasaan-perasaan cinta yang kuat atau benci yang kuat. Lalu melangkahlah mundur. Kenapa? Jika Anda terlalu dekat, mereka akan menggigit. Paham? Bagus ya? Jika Anda menggapai dan mengelus-ngelus hal-hal ini, meskipun menyenangkan, mereka menggigit dan menyepak. Bila Anda memberikan makanan pada banteng, Anda harus hati-hati. Jika Anda hati-hati, maka ketika dia menendang,
kita tidak kena tendangannya. Banteng itu harus Anda beri makan dan pelihara, tapi Anda harus cukup cerdas untuk melakukannya tanpa kena gigitan. Maksudnya gimana? Ya kita kan punya banyak kecintaan, kerinduan, ekstrim kadang pada anak, kerabat, kekayaan, harta. Semuanya akan menggigit. Paham? Saya suka bagian itu. Jika Anda memberinya makan, jangan terlalu dekat. Bila memberikan air, jangan terlalu dekat. Tarik tali kekangnya bila perlu. Inilah cara Dhamma mengenali anicca, dukkha, dan anatta. Memasang perhatian dan pengendalian diri yang waspada. Kelihatannya cukup untuk direnungkan. Bagaimana dengan sharingnya? Hari ini kita beruntung mendapat sharing dari Miss Ervin. Makan makanan bergizi yang banyak. Berjemur jam 8 sampai 10 pagi. Minum vitamin C dan D tiap hari. Dan masih banyak lagi. Ya, itulah pesan-pesan yang sering dikirim antar teman, rekan kerja, maupun kerabat saat ada yang positif terkena COVID-19. Saya pun termasuk salah satu di antaranya. Bermula di akhir bulan Juni 2021 lalu, adik saya mengeluh tidak enak badan karena kehujanan sepulang dari tempatnya PKL. Tapi beberapa hari kemudian, sewaktu makan, tiba-tiba adik saya mengatakan satu info yang membuat semua orang di rumah terkesiap. "Bu, aku kok makan gak ada rasanya ya? Gak kecium aroma juga." Duar! Bagai mendengar petir menyambar di siang bolong rasanya. Saat itu, yang pertama kali terlintas di pikiran saya adalah adik saya pasti positif COVID. Lalu, pemikiran berikutnya yang menyerbu adalah kemungkinan besar saya juga sudah terpapar. Padahal, beberapa hari sebelumnya, saya vaksin bersama 2 rekan kerja, Miss Nunu dan Miss Kiki. Jadi, kami berdekat-dekat di dalam taksi dalam perjalanan dari Jogja ke Klaten untuk vaksin itu. Rasa bersalah menyelimuti pikiran saya. Bagaimana jika pada saat itu saya sudah positif COVID dan mereka ketularan? Saya pun langsung mengontak keduanya. Untungnya, baik Miss Nunu maupun Miss Kiki tidak merasakan gejala apapun. Saya merasa sedikit lega, tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Meski saya sekeluarga langsung menjaga jarak, sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar dan selalu memakai masker, namun toh pertahanan kami jebol juga. Pada hari-hari yang hampir bersamaan, saya, bapak, ibu, dan kakak saya tiba-tiba menunjukkan gejala COVID-19. Bapak saya mengeluhkan dadanya yang terasa sesak. Kami pun segera melarikan bapak ke rumah sakit. Setelah dicek, memang hasilnya positif COVID-19. Paginya, kami semua swab di puskesmas. Hasilnya, semuanya positif. Mungkin saat itu saya sekeluarga sedang mengunduh buah karma buruk. Saya pun segera memberi kabar Miss Kiki. Ibu saya juga berkoordinasi dengan Pak Dukuh untuk melaporkan kondisi keluarga, sekaligus izin mengundurkan diri dari tugas ibu sebagai anggota logistik tim gugus COVID desa yang sebelumnya mengatur bahan pangan keluarga-keluarga di desa kami yang harus isolasi mandiri karena COVID. Lucu rasanya, sebelum terkena COVID, ibu saya sibuk bertugas memesan bahan mentah, seperti sayur, ikan, atau daging dan makanan lain dari sana-sini. Lalu, ibu berkoordinasi dengan tetangga untuk menyalurkannya ke warga yang positif COVID setiap 2 atau 3 hari sekali. Saya yang kebetulan sedang libur mengajar di sekolah juga sempat ikut membantu salah seorang keluarga untuk belanja memenuhi kebutuhan obat dan permintaan kebutuhan lain. Nah, saat saya sekeluarga isoman, giliran kami yang dibantu. Saya bersyukur, ada saja orang yang menanyakan apa yang kami butuhkan. Terharu rasanya. Mungkin inilah yang dibilang saya sekeluarga sedang menikmati buah karma baik. Saat isoman itu, saya juga merasa sangat beruntung hidup di desa.
Ketika berjemur di pagi hari, terasa sekali segarnya udara yang saya hirup, karena rumah saya bagaikan berada di tengah hutan, tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Selain itu, saya juga dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa pedulinya. Dari yang nun jauh dan tak bisa bertatap muka, hampir setiap hari selalu ada yang memastikan bagaimana kabar saya sekeluarga. Oleh orang-orang di dekat rumah, kami diberi bahan pangan. Dan bahkan pernah sampai kulkas kami penuh. Ya, yang kami terima itu berlebih jumlahnya. Sehingga beberapa bahan mentah seperti telur dan beras pada akhirnya malahan kami bagikan ke tetangga ketika kami sudah tidak lagi isolasi mandiri karena sudah sehat. Dan mungkin bahan makanan itu akan rusak jika tidak segera dimasak. Saya teringat ketika suatu kali membuka media sosial Twitter. Beberapa orang dengan menghilangkan rasa malu meminta bantuan kepada siapa saja yang peduli dan bisa untuk mengirimkan bahan makanan kepadanya, karena di desanya tidak ada yang peduli pada keluarga yang sedang isolasi mandiri. Hal yang sama juga terjadi di lingkungan Pak Lik saya di Jogja. Di desanya sana, orang yang isolasi mandiri harus mengurus apa-apa sendiri. Tidak ada bahan pangan dan warga lain tidak mau tahu. Semuanya hidup sendiri-sendiri. Miris sekali rasanya. Saya sangat beruntung dan bersyukur hidup di lingkungan yang baik. Eits, tapi tunggu dulu. Dikelilingi oleh orang-orang baik yang peduli, itu bukan berarti lalu saya bisa bersantai-santai menempel pada mereka seperti benalu. Saya ingat kata-kata Cik Lan. Jangan senang dulu saat kamu menikmati manisnya karma baik yang berbuah. Kalau hanya menikmati saja, maka timbunan karma baik bisa-bisa habis. Tak bersisa. Besok hanya ada sial malang yang terus menerpa. Hidup itu nandur, unduh. Apa yang mau diunduh kalau tidak nandur? Luar biasa sekali efek Dhamma Desana. Rasanya apa yang Cik Lan ajarkan melalui Dhamma Desana perlahan-lahan tertanam dan langsung teringat di momen itu. Satu hal lagi membuat saya teringat bahwa sekeluarga dan saya harus banyak nandur. Ketika bapak saya merasa sesak nafas, kami langsung menghubungi tim gugus COVID desa dan mencari tabung gas beserta regulator dan selangnya untuk berjaga-jaga. Kami mendapat satu tabung ukuran 1 meter kubik yang sudah terisi, lengkap dengan regulator dan selangnya. Sorenya, ada lagi tabung ukuran 6 meter kubik yang masih ada sisa oksigennya. Lalu paginya, tim gugus COVID kembali mengirimkan satu tabung ukuran 6 meter kubik dengan isi penuh. Sungguh, rasanya kami tertolong sekali dengan kecekatan tangan-tangan yang membantu keluarga kami. Di hari yang sama, lurah kami yang terindikasi COVID-19 juga mengalami sesak napas dan membutuhkan oksigen. Beliau kemudian dilarikan ke rumah sakit, tapi beberapa hari kemudian meninggal. Hal itu menjadi berita yang mengejutkan, apalagi bagi keluarga saya yang pada hari yang sama-sama memiliki anggota keluarga yang membutuhkan oksigen. Sungguh, kami harus banyak nandur, berbuat baik pada orang-orang yang telah menolong kami. Dengan begitu, kami bisa menimbun karma baik lagi. Selama berjuang untuk sembuh dari COVID-19, saya sekeluarga menerima banyak nasihat dan kepedulian. Makan makanan bergizi yang banyak, berjemur jam 8 sampai 10 pagi, minum vitamin C dan D tiap hari. Ya, itulah rata-rata yang dikatakan oleh teman maupun keluarga saya. Tapi, ada satu pesan yang menurut saya berbeda dan sungguh luar biasa. Pesan tersebut adalah dari Cik Lan dan Cik Wena. Tidak akan terjadi pada kita apa yang bukan buah karma kita, Vin. Fisik bisa kena COVID, tapi pikiran tidak. Generate semangat supaya imunitas naik. Kalau pikiran kacau, imunitas turun. When things are already bad, don't make them worse. Semangat! Jaga pikiran. Ya, itulah inti dari pesan Cik Lan dan Cik Wena. Dua kata ajaib ini baru pertama kali saya dengar saat saya bekerja di CEC. Awalnya,
Saya tidak begitu paham maksudnya, tapi begitu ikut meditasi, mendaras parita, dan mendengarkan dhamma di sana, baru saya paham artinya. Prakteknya, saya praktekkan langsung saat terkena COVID-19 ini. Meditasi membuat saya terlatih untuk melihat buah-buah pikir yang berkecamuk di kepala saya. Karena meditasi disi-isi dilakukan setiap Jumat malam, menarik melihat bagaimana pikiran disibukkan oleh berbagai buah pikir. Besok kan Sabtu, nggak kerja. Aku nanti mau nonton drama ini bukan, nonton anime itu aja. Wah, besok kayaknya makan tteokbokki aja, enak. Apa coba order sempol yang di situ aja ya? Lalu saya tiba-tiba tersadar. Ya ampun, fokus Vin, fokus. Ya, begitulah siklus fokus, tidak fokus, fokus terjadi saat meditasi. Jadinya, saya memaksa diri untuk kembali fokus saat pikiran tidak fokus pada objeknya, yaitu napas. Adanya kesadaran untuk mengalihkan dan memfokuskan pikiran ini rupanya menjadi hal yang berguna saat saya isolasi mandiri. Berkali-kali saya berpikir, kalau aku sembuhnya lama bagaimana ya? Tidak, pasti bisa segera sembuh. Terus aku bisa aktivitas seperti biasa. Adik bayi di kandungan Mbak gimana ya? Kalau Mbak kenapa-napa gimana ya? Sudahlah, Mbak rajin minum vitamin dan susu kok. Nggak ada keluhan kandungan juga kok. Bapak nanti kalau saturasinya ngedrop terus gimana ya? Sudah. Yang penting sudah berusaha. Sudah coba banyak cara. Nggak usah mikir negatif. Begitulah isi pikiran saya saat itu. Saya sadar ada buah-buah pikir negatif yang harus di-stop. Dan memang saya lakukan. Saya alihkan dengan memikirkan hal yang positif atau melakukan pekerjaan rumah yang tentunya jika hanya dilihat saja tidak akan bisa selesai dengan sendirinya. Ternyata inilah manfaat nyata dari meditasi. Perlahan, meditasi membantu saya untuk memilah dan mengatur pemikiran mana yang bisa dilanjutkan, mana yang harus dihentikan. Beruntungnya saya sudah berlatih meditasi selama ini. Namun, bagaimana dengan mereka yang belum mengenal meditasi ataupun ilmu dhamma? Seperti misalnya bapak saya. Ketika kondisi bapak masih belum stabil dan terkadang ngedrop, sering terdengar keluhan. Bapak bisa sembuh nggak ya? Kok sakitnya seperti ini? Besok kalau bapak nggak sempat lihat cucu gimana? Plus berbagai pemikiran buruk lainnya. Saya dan ibu saya sering menyemangati. Ya, jangan mikir yang jelek-jelek, Pak. Ayo semangat. Mikirnya yang positif saja. Saat kondisi kesehatan Bapak sudah membaik, barulah saya tahu pola pikir Bapak karena pada suatu hari tiba-tiba hal tersebut dibahas. Bapak itu sebenarnya bukan mau mikirin yang jelek-jelek, tapi ya gimana? Namanya orang tua yang dipikirin itu banyak. Pemikiran itu datang sendiri. Gimana mau nggak dipikirin? Hal yang sama juga dialami oleh kerabat saya yang tinggal di Bantul. Beliau sekeluarga juga harus isolasi mandiri karena positif COVID-19. Ketika bertukar kabar melalui WhatsApp, hal yang beliau keluhkan juga rasa enggan untuk makan dan tidak adanya semangat karena terus terpikir hal-hal negatif. Sulit sekali mencoba untuk bersemangat di tengah keadaan seperti itu. Apalagi fisik juga sedang susah diajak kompromi. Pada saat itu saya tersadar, ternyata bagi orang yang belum mengenal dhamma atau tidak terbiasa bermeditasi, menghentikan pemikiran buruk lalu memfokuskan pikiran ke hal yang lebih baik itu sulit dilakukan. Saya tidak sombong dan menganggap sudah ahli, tentu belum. Tapi saya merasa bersyukur dan beruntung. Paling tidak, saya sudah berlatih untuk mengendalikan dan menata pikiran saya. Saya kembali teringat isi pesan Cik Lan dan Cik Wena. Fisik bisa kena COVID, tapi pikiran tidak. Benar sekali. Memang kondisi fisik lemas dan merasa cepat lelah. Tapi jika pikiran kuat dan tidak goyah, saya rasa gemburan COVID bisa dihadapi. Jurus jaga pikiran ini benar-benar manjur bagi saya untuk bisa segera pulih dan tak merasakan gejala berat dari COVID. Semoga
Siapapun yang ikut mendengarkan sharing saya ini akan terus ingat. Di saat kondisi pikiran menurun, ayo stop penurunannya, jaga pikiran. Pemikiran buruk memang bisa datang kapan saja dan menyapa siapa saja. Tapi jangan biarkan diri hanyut, apalagi sampai tenggelam. Mari segera stop. Terkait dengan meditasi yang melatih jaga pikiran ini, latihan ini menurut saya juga efektif untuk melatih agar pikiran terkendali dari nafsu. Nafsu terhadap keserakahan duniawi atau nafsu yang berhubungan dengan keinginan seksual. Saat saya sudah sembuh dari COVID-19 dan kembali mengajar dari rumah atau WFH, pada suatu hari sinyal di rumah saya tiba-tiba anjlok, langsung memburuk luar biasa. Awalnya kami pikir itu gangguan cuaca karena saat itu sedang hujan disertai angin kencang. Tapi hari-hari berikutnya tetap sama saja, koneksi buruk. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengajar dari lapangan karena di situ tempatnya sepi dan sinyal di sana lebih stabil. Sudah beberapa kali saya ke lapangan tersebut. Ada beberapa orang yang menyapa juga karena mulai hafal saya berada di sana hampir setiap hari. Tapi pada suatu hari, saya mendapati dua remaja, putra dan putri, yang duduk di atas motor. Keduanya pasti sepasang kekasih, karena meski saya sedang mengajar di situ, mereka tetap asyik berpelukan. Selama 2 jam saya mengajar pagi itu, astagfirullah, sepasang kekasih ini sama sekali tak beranjak dari atas motor. Mereka sama sekali tidak merasa canggung atau risih bersikap seperti itu. Justru, saya yang malahan berkali-kali menarik napas panjang untuk fokus mengajar. Apalagi, sesekali terlintas pemikiran-pemikiran negatif tentang keduanya. Soalnya, si anak perempuan ini masih mengenakan seragam batik khas SMP. Pikiran saya jadi melayang, membayangkan masa depannya. Jika menuruti nafsu birahi, bisa saja keduanya terhanyut dalam perilaku tak senonoh dan terjerumus dalam hal yang sebenarnya belum boleh dilakukan. Rasanya, saya ingin meneriaki mereka dengan ajaran-ajaran dhamma. Tapi tentu saja tidak mungkin karena saya masih mengajar. Rupanya keinginan terpendam saya diwujudkan oleh seorang bapak yang lewat. Beliau meneriaki keduanya dengan keras dan menyuruh mereka pulang. Namun, meski bapak tersebut telah berlalu, mereka tak juga beranjak. Saya menghela napas. Tak habis pikir dengan perilaku kedua anak ini. Sekitar 5 menit sebelum saya selesai mengajar, keduanya pergi. Saya pun segera beberes dan pulang untuk istirahat. Sekarang, banyak hal sudah mulai kembali seperti semula. Saya sudah kembali mengajar di Klaten. Keluarga saya juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi, terkadang otak saya masih memutar kilas-kilas peristiwa pada waktu saya dan keluarga bersama-sama berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Kalau itu dibilang pengalaman yang menyenangkan, tentu saja bukan. Saat menjalaninya tentu terasa berat. Namun, ketika tersadar bahwa di saat itu justru sebenarnya pikiran kacaulah yang menjadi biang masalahnya, maka yang kita perlukan adalah kembali ke nafas. Kembali fokus pada apa yang harus diprioritaskan. Dengan begini, maka pikiran akan menjadi kuat dan tidak berkelana kemana-mana. Semua pasti akan berlalu. Tapi bukan berarti kita hanya bisa berserah diri sambil menunggu peristiwa buruk berlalu dengan sendirinya. Tentu tidak. Ayo jaga pikiran, bangkit, semangat, gregah, obah. Terus berusaha dan melakukan yang terbaik. Setelah menjalaninya, kita akan bisa memahami bahwa peristiwa hanyalah peristiwa. Kedepannya, pasti akan ada lebih banyak peristiwa yang mengharuskan kita untuk selalu awas dengan kondisi pikiran, untuk selalu menjaga pikiran. Sekian sharing saya kali ini. Terima kasih Cik Lan, Cik Wen, Cik Endang, Pak Adi, dan semuanya yang telah membagikan ilmu-ilmu kebajikan dan pengalaman-pengalaman menarik dalam setiap sesi Dhamma di sana. May all beings be happy and well, and may the best come to us all. Luar biasa menarik, Ervin. Thank you. Sekarang kita kembalikan ke Bu Susan. Ayo Bu. Selamat
pagi. Terima kasih untuk Miss Ervin dengan sharing yang sangat indah saya kira. Dan sharing ini sejalan dengan pengantarnya Bulani. Bagaimana dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu kita sebaiknya mengelola pertama-tama pikiran kita gitu. Nah, kenapa pikiran kita yang perlu dikelola? Itu Bulani tadi mengatakan karena kalau pikiran dikelola itu tidak akan jatuh ke tindakan-tindakan atau kama gitu ya, yang itu bisa baik, itu bisa buruk. Nah, kalau baik itu no problem. Sementara kalau pikiran kita menghasilkan buah pikir gitu ya, dan buah pikirnya itu dibelit oleh loba dosa moha, lalu menjadi sebuah reaksi. Nah, reaksi inilah yang mungkin membuat kita itu terjerat di dalam kama buruk, kira-kira begitu. Mungkin bisa diputarkan videonya Sadguru tentang bagaimana kita itu menghadapi ketidakpastian. You go and sit in the auditorium, first few scenes and said, this is it, he's going to do this. When the last scene came, something totally different happened. Then you come out and say, wow, what a wonderful movie. What you're saying is, if all your predictions go wrong, it's wonderful. So don't try to match fix your life. Namaskaram Sadhguru, my name is Muskan Bafna, and my question to you is that many times in life we face situations where we don't know what next. We don't know what is going on right now. We are completely blacked out. And at that point of time, our friends, our parents, we are given this one suggestion, be positive. But when I don't know what's going on, how do I be positive? And at that time, clarity seems more important than positivity. So how do we place the two? So what they're calling it as positive is confidence. Have confidence, don't worry. Confidence without clarity is a disaster. Yes. If you cannot see clearly, at least you must be hesitant. If you're confident, you're going to walk into something. By chance, you may escape sometimes, but what comes your way, you don't know. So it's not about being positive, negative. The important thing is what it will yield. You should not worry about what this life is going to yield. What it yields depends on times in aspects of life. But if this is an enhanced life, it will yield something worthwhile. Doesn't matter what it yields. Who knows, maybe you won't become an artist, maybe you will become an engineer, maybe you will become a doctor, maybe you will become something else, who the hell cares? As long as you enhance this life, something worthwhile will come out of it. What will happen in the end? What will happen in the end? The same thing. In the end, as we told you, this happened. A hardcore criminal was given death sentence in America. Death by electric chair. So, always the priest comes in the end. And the priest came and said, my son, just tell me what do you want me to do? Whatever you wish, I will do. A very unrepentant convict said, Father, when they pull the plunger, please hold my hand. So, very positive. There are various ways to look at this. I had a nasty joke, I'm trying to scale it down so that it fits into the institution. See, when I don't know what is future,
That's a very insightful statement because nobody knows what is the future. Do you know what's going to happen in the next 5 minutes? No. No, Sadhguru, my astrologer. Well, does your astrologer know what is going to happen in the next 10 minutes of his life? Does he know? No. He does not know 10 minutes of his life, but he knows your entire life. It's a fantastic thing, you know. So, you don't know future. Isn't that a great thing, fortunately? Suppose you know your entire future, would you not want to commit suicide right now? Huh? Isn't it wonderful that in spite of all your brains, you can't figure what is next moment? Hello? Isn't it wonderful? Have you ever seen a suspense thriller movie? Have you? See, right now, there's a very wonderful suspense thriller in the local theatre. None of you have seen it. I have seen it. Shall I tell you the story? Okay, the whole story is going to take too much time, so I'll just tell you the last suspense part of it, okay? Shall I? No. Why? Because suspense means like this. You go and see the poster, oh, this guy's… I think he's going to do this, that guy's going to do that, oh, this director, most probably this how it's going to go. Then you go inside, see all those still images, then you said, definitely this guy is going to do this, that guy is going to do this, all kinds of projections. You go and sit in the auditorium, first few scenes and said, this is it, he's going to do this, but he did something different. Then you said he's going to do that and he did something different. You said this is going to happen and something else happened. Halfway down the movie, you discussed with your friend, last scene is definitely like this. When the last scene came, something totally different happened. Then you come out and say, wow, what a wonderful movie. Yes? You went there, sat, you saw the first scene and you said, this is what is going to happen, and that's what happened in the last scene, as it happens in most movies. Then you come out and said, this is no good, isn't it? So essentially what you're saying is, if all your predictions go wrong, it's wonderful. If all your predictions come true, it's no good. Then I'm asking, what's wrong with your life? Your life is fantastic. You can predict whatever, it all goes wrong, goes wrong, goes wrong. Wonderful, wonderful, wonderful. Only problem is, you lost your ability to enjoy the suspense, that's your only problem. Yes? You want to know the end. You're a match fixer. Yes, you're a match fixer. You want to know the end before you play the game. Match fixer or no? Today it's a crime in this country, match fixing, you know. So don't try to match fix your life. Let's see what the hell happens, huh? Whatever happens, you came here with nothing, you'll go with nothing, so what the hell? The only thing is, did you make your life's experience profound enough, intense enough? That's all there is. What's there to happen? So what will happen tomorrow? What will happen tomorrow? I'll give you a simple thing. The best thing about life is tomorrow never happens. Yes? If you just know how to deal with what's now, you know how to deal with your entire life. This moment, if you know how to manage your thought, your emotion and your body, rest drama outside happens. But if this is like this will be joyful and wonderful no matter what's the drama around you. Yes? Oh, what if this happens? What if that happens? Yes, all those things can happen. But you came here to experience life, not to avoid life, isn't it? Are we sure? Are we sure? You want to right now go into the museum? No. Oh, you're misunderstanding my question, you're art students.
No, no, I'm not asking you to go for a visit in the museum. As an artifact, do you want to go into the museum right now yourself? No, this is the time to live. To live means you don't know what the hell is tomorrow. Anything. Either you must be excited about it or you can be fearful about it. You're fearful about it because you already fixed what should happen. You're afraid what you think may not happen. But first of all, I'm asking you, why are you thinking what should happen? If you're dedicated to the process, depending upon what process we are doing, accordingly life will unfold tomorrow. Yes? There are many dimensions to it. If you explore all of it, if you just explore your biology, life will happen one way. In the sense, if you take charge of your physical self, your body, 15 to 20% of your life and destiny will happen the way you want it. If you take charge of your mind, your thought and emotion, 50 to 60% of your life and destiny will happen the way you want it. If you take charge of your life energies, 100% of your life and destiny will happen the way you want it. This is a choice you have. Ya, menarik ya. Jadi Sadguru itu mau mengajarkan kepada kita bahwa yang pasti itu adalah kematian. Kelahiran sebagai makhluk hidup di dunia ini, itu pasti gitu. Penderitaan itu pasti. Kematian itu adalah pasti. Yang tidak pasti itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengisi kehidupan kita gitu. Jadi ketidakpastian di dalam hidup itu adalah sebuah kepastian, kira-kira begitu. Nah maka menurut Sadguru, ya hadapi saja ketidakpastian itu gitu. Jadi dalam hidup kita tidak perlu menghindari sesuatu yang nggak pasti, karena tugas di dunia ini adalah menghadapi ketidakpastian gitu. Nah, mengapa saya tertarik untuk mengambil judul topik hari ini adalah menghadapi ketidakpastian? Karena sharing dari Miss Ervin itu adalah pandemi ya. Pandemi itu menjadi cermin yang nyata. Mungkin selama ini tuh kita nggak sadar bahwa hidup itu nggak pasti gitu. Tetapi dengan adanya pandemi, kita disadarkan bahwa setiap detik itu tidak pasti gitu. Nah kalau Bulani mengatakan setiap detik itu adalah anicca, nah pandemi ini tuh kita semacam disadarkan bahwa every moment gitu ya, setiap detik bahkan setiap tarikan nafas kita itu nggak pasti. Nah contoh yang dari Miss Ervin tadi, keluarga Miss Ervin terkena COVID, bapaknya sesak nafas, bisa sembuh gitu. Nah mungkin Pak Lurah ini keluarganya juga berharap ada orang lain yang COVID itu bisa sembuh, pasti saya juga sembuh gitu kan. Sudah meramalkan sebuah kepastian. Tetapi kenyataannya jalan hidup Pak Lurah ini harus meninggal karena COVID gitu. Nah ini kan orang selalu dihadapkan pada hal yang sulit ditebak. Nah ini menarik ketika Bulani berbicara tentang anicca, Bulani berbicara tentang bagaimana mengelola tadi ya, pancakanda. Itu menarik begitu. Jadi di dalam hidup itulah yang perlu kita kelola. Mengapa? Kalau kita bisa mengelola itu dalam kehidupan ini, kita itu akan naik level gitu. Spiritualitas kita itu akan meningkat. Entah kita akan lahir terus 100 tahun dalam hidup, tetapi di kelahiran berikutnya kondisi spiritual kita itu, kalau kita mau sebut itu roh kita gitu ya, itu meningkat gitu. Artinya bisa jadi kita nggak akan lahir kembali. Who knows gitu. Kalau Bulani mengatakan kita semua bisa menjadi the Buddha, mungkin, tapi masing-masing orang itu beda-beda gitu. Bisa 1000 tahun lagi, bisa 1.000.000 tahun lagi, bisa tahun depan, kita nggak tahu gitu ya. Nah ini yang perlu kita upayakan. Nah yang menarik juga di slide berikutnya, itu Sadguru itu mengatakan begini, hati-hati berpikir positif gitu. Saya sangat senang dengan kalimat ini. Mengapa? Seorang ahli psikoterapi alirannya adalah terapi
pikiran, atau istilahnya bulan itu terapi buah pikir mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Dan perilaku, itu namanya Albert Bandura. Dia adalah orang yang menemukan terapi kognitif gitu, bagaimana mengolah pikiran gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kalau kita menerjemahkan kognitif itu mengolah pikiran. Saya nggak tahu, mungkin dalam bahasanya Dhamma itu buah pikir yang kita kelola gitu. Nah ini saya nggak ngerti gitu. Tanggal 1 November bulan ini dalam usia 100 tahun beliau meninggal dunia gitu ya. Dia tuh ahli terapi kognitif dan testimoni dari anaknya itu sungguh mengharukan. Dia mengatakan selama 100 tahun kehidupan ayah saya, dia selalu punya compassion untuk menolong orang lain. Jadi dia menciptakan terapi kognitif itu karena dia sangat peduli pada pasiennya yang selalu terlilit oleh pikiran-pikiran yang tidak rasional, yang itu membuat mereka menderita. Dan di dalam kehidupannya dia selalu entah melakukan riset, entah mengembangkan terapi, itu tujuannya adalah mengentaskan manusia dari penderitaan. Ini menarik ya. Artinya dia bukan seorang suci gitu, tetapi di kelahiran yang sekarang sebagai saintis dan sebagai seorang psikolog, dia mendedikasikan 100 tahun hidupnya untuk melakukan hal yang positif gitu. Nah, Bandura ini juga mengatakan, kalau kita punya pikiran irasional yang negatif, itu ya, jangan-jangan saya mati gitu. Itu kan irasional. Ya mati itu memang harus mati gitu kan. Jadi ya rasional aja gitu. Kenapa kita takut pada sesuatu yang sudah pasti misalnya. Lalu misalnya pikiran negatif yang irasional itu begini. Karena saya itu di rumah ini adalah anak terbodoh gitu ya. Di rumah ini, di keluarga ini. Bisa jadi dia memang di keluarga itu adalah anak yang paling nggak pinter gitu dibandingkan saudaranya. Maka saya pasti gagal di dalam hidup. Nah ini kan pikiran tidak rasional yang negatif gitu. Nah lalu biasanya banyak ahli itu menyarankan, ubahlah menjadi positive thinking gitu. Nah Bandura itu mengatakan hati-hati berpikir positif, karena itu bisa menjadi irrational positive belief. Nah itu beresiko gitu. Nah kalau dalam bahasanya Sadhguru tadi, itu bisa menjadi kepercayaan diri yang beresiko gitu. Nah dalam bahasanya Dhamma, itu bisa bikin moha gitu. Kalau saya berpikir positif, tetapi tidak ada data yang mendukung bahwa saya itu perlu berpikir positif sampai segede itu gitu. Nah ini kalau menurut Sadhguru itu moha. Nah maka yang saya catat dari sharingnya Miss Ervin itu adalah, saya sadar ada buah-buah pikir negatif yang harus di stop. Ini saya setuju gitu ya. Maka Bulani tadi mengatakan stop. Buah pikir yang pop up, itu stop. Itu saya setuju. Nah yang saya agak beri catatan adalah saya alihkan dengan memikirkan hal positif. Ya, itu kita perlu hati-hati. Karena berpikir positif tanpa kewaspadaan, sementara yang positif itu nggak jelas. Ini kalau menurut Bulani tadi kan, kalau pikiran kita itu nggak jernih, bisa jadi yang positif itu tuh sebetulnya bukan sesuatu yang positif gitu. Ini bencana gitu. Nah, hanya orang yang suci pikirannya, itu yang bisa betul-betul melihat itu positif atau negatif gitu ya. Nah, sementara orang yang masih banyak loba dosa moha gitu, positifnya itu jangan-jangan terbelit oleh LDM-nya gitu. Sehingga kalau menurut Sadhguru, sebuah ketololan. Kalau kamu itu berani berpikir positif tanpa clear of the mind gitu. Nah itu akan menjadi disaster, menjadi bencana untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah Sadhguru itu mengatakan, kadang-kadang meragukan diri itu baik gitu. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bukan Superman gitu. Bukan Superwoman. Itu di video Sadhguru yang lain itu menarik.
superhero itu buatan California katanya. Jadi orang Asia itu sebetulnya nggak mengenal superhero gitu. Nah, dia mengatakan begini, kita itu diindoktrinasi oleh superhero sehingga kita itu tuh keblinger kalau menurut Sadhguru di dalam videonya yang lain. Contoh, mosok pakai celana dalam di luar, itu apa nggak keblinger? Itu contoh superhero katanya. Lalu dia mengatakan juga superhero yang lain itu pakai ikat pinggang di kepala, itu apa enggak keblinger gitu. Segalanya diputar balikkan oleh tokoh-tokoh superhero itu, sehingga menurut Sadhguru kita ingin menjadi superhero yang sebetulnya enggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Nah, itu emang joke-nya dia itu sinis sekali ya. Maka dia tadi mengatakan saya itu sudah memperhalus candaan saya supaya lebih beradab. Dia tadi ngomong gitu. Nah, ini menurut saya menarik gitu, karena banyak orang Indonesia itu suka berpikir positif tanpa melihat apakah pikiran positif saya itu punya kejelasan atau tidak gitu ya. Contohnya misalnya kalau anak kita itu gagal dalam studi, kita akan mengatakan, oh nggak apa-apa, nasib baik itu akan muncul lagi gitu. Oh nggak apa-apa, itu kemarin gurumu yang kilaf gitu. Ini menurut saya pikiran positif yang menghibur, tetapi tidak membuat anak kita itu berkembang. Nah, yang paling bagus yang kita ajarkan adalah kegagalan itu sesuatu yang akan kita hadapi. Karena di dalam hidup ini, seperti kata Bulani, sedih dan gembira itu tuh bergantian, itu anicca gitu. Gagal dan berhasil itu akan bergantian, itu adalah kepastian. Nah, yang perlu kita lihat, mengapa kita gagal? Proses apa yang kita kerjakan sehingga itu kita gagal, bukan mencari penghiburan. Nah, ini orang tua ini karena ingin menghibur anaknya, sebetulnya mengajarkan anak kita itu moha ya, nggak ngerti kenyataan, menghibur diri dengan ya mungkin saya begini, mungkin saya begitu, mungkin dunia luar itu begini, mungkin begitu. Intinya adalah saya menutupi proses yang saya lakukan yang kurang tepat untuk mengatakan bahwa saya ini akan selalu berhasil. Kalau ada kegagalan itu bukan saya, ini kan ya Atta dan Moha ya. Nah, ini apakah orang tua yang menghibur anaknya ini sudah melakukan hal yang benar? Mari kita refleksi sebagai orang tua gitu. Nah, Sadhguru mengatakan daripada kita itu berpikir positif atau negatif itu tuh nggak penting. Maka kata Bulani tadi, entah pikiran positif atau negatif yang pop up ke kita itu tuh nggak penting. Yang penting itu adalah meningkatkan kualitas hidup gitu. Nah, caranya bagaimana? Kalau nasihat Bulani pada Miss Ervin itu jelas. Lakukan perbuatan baik, itu aja. Mengapa? Karena Bulani itu dalam proses pengalaman hidupnya dan juga belajar Dhamma itu meyakini dan membuktikan bahwa perbuatan baik ini hasilnya jelas adalah buah karma baik. Perbuatan buruk ini hasilnya jelas, itu adalah buah karma buruk. Ya nggak usah mikir toh, lakukan saja yang terbaik, hasilnya itu pasti gitu. Nah, itu Sadhguru saya kira juga mengatakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Di slide berikutnya, ini yang menarik adalah Miss Ervin sudah berupaya begitu. Ini kata-kata Sadhguru itu yang di merah itu ya. Alih-alih berpikir positif atau negatif, lebih baik berfokus pada peningkatan kualitas hidup gitu. Nah, saya kira dalam sharingnya Miss Ervin yang saya catat, Miss Ervin mencoba begitu. Ini contoh misalnya, semua pasti berlalu. Ya jelas kan, anicca. Mau baik, mau buruk itu berlalu gitu. Nah, tetapi catatan Miss Ervin yang menarik bagi saya adalah, tapi bukan berarti kita hanya menunggu semuanya pasti berlalu. Ini menarik. Miss Ervin mengatakan, sebaiknya kita itu melakukan yang terbaik. Nah, ini kan yang kalimat di bawah ini kan hasil indoktrinasi Bulani nih saya kira gitu ya. Jadi Miss Ervin itu bisa punya pikiran begini.
daripada menunggu peristiwa buruk itu berlalu, sebaiknya saya tetap menjaga pikiran, saya bangkit semangat, gregah obah. Nah, ini yang paling baik. Yang paling bawah ini. Terus berusaha melakukan yang terbaik gitu. Nah, ini yang perlu saya apresiasi buat Miss Ervin. Meskipun Miss Ervin tadi mengatakan fokus pada hal-hal positif, tapi nggak berhenti di situ gitu. Yang saya beri catatan di depan. Miss Ervin mengatakan, teruslah berbuat baik di dalam penderitaan kita. Nah, ini saya acungi jempol gitu ya. Mungkin jempol 1000 nggak cukup, Bu, gitu. Karena menurut saya Miss Ervin dalam kondisi tidak membahagiakan itu masih ingat gitu pada saudara-saudara yang lain, kerabat kita yang lain yang ketika menderita COVID itu nggak ada yang mensuplai sama sekali gitu ya. Maka Miss Ervin tadi berbagi bahan makan yang setelah sembuh pun itu masih sisa gitu. Nah, ini yang menarik buat saya. Nah, berikutnya catatan saya untuk Sadguru itu menarik, itu di slide berikutnya adalah sebetulnya kita itu mengharap sesuatu yang tidak terprediksi gitu ya, nggak bisa kita ramalkan. Sebetulnya itu asik loh, orang hidup tuh begitu. Nah, saya nggak tahu bulan itu pernah jatuh cinta, pernah pacaran atau belum, saya nggak tahu. Tetapi dalam relasi romantis, mengapa orang itu suka bikin surprise? Nah, konon katanya romantisme itu kuncinya adalah di surprise. Kalau semuanya tuh bisa ditebak, itu kononnya cinta romantis itu membosankan gitu. Maka mengapa orang itu berupaya surprise gitu, selalu memberi kejutan gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu sangat menikmati sesuatu yang tidak bisa kita tebak. Nah, contohnya tadi Sadguru mengatakan, kalau kita itu bisa menebak film dari awal sampai akhir, kita akan mengatakan, oh filmnya jelek, gak usah ditonton, Bu, membosankan. Dari judulnya saja kita sudah bisa tahu endingnya kayak apa, gitu. Tapi kalau kita itu melihat film yang di setiap adegannya nggak bisa kita tebak, kita akan mengatakan, Pak Adi, Bu Endang, tonton Bu, wah film itu asik. Kenapa? Dari judulnya aja kita udah nggak bisa nebak itu jalan ceritanya mau kayak apa gitu. Dan ketika kita nonton, di setiap adegannya kita menebak, oh pasti tokohnya akan begini, tokohnya akan begitu, meleset semua. Pokoknya asik Pak Adi. Nah, Sadguru mengatakan, tapi kalau hidup kita nggak tertebak kok kita depresi ya. Nah, ini tuh ada apa yang salah gitu. Nah, Sadguru mengatakan, masalah utama kita adalah kita kehilangan kemampuan menikmati sesuatu yang menegangkan. Nah, ini problem gitu. Kok bisa ya kita ini kehilangan itu? Nah, Sadguru mengatakan, karena kita manusia itu sombong. Kita manusia itu moha. Kita itu ingin mengendalikan semuanya di dalam hidup. Kita ingin menjadi penentu, pemenang pertandingan. Wah, ini moha banget gitu. Gak ada manusia yang bisa begitu. Dewa aja gak bisa memastikan apakah buah pikirnya akan buruk atau baik loh ya. Ini kata Bulani. Jadi jangan sombong kalau udah jadi dewa. Itu bisa turun jadi cacing gitu kan. Ceritanya Ajahn Brahm itu kan, cacing itu tuh teman biksu loh itu, sama-sama biksu gitu kan. Yang satu naik jadi dewa, yang satu jadi cacing gitu. Nah, ini kecurangan di dalam diri manusia gitu. Jadi manusia tuh sok banget gitu, suka citing-citing curang gitu ya. Nah, ini yang bikin kita itu kehilangan kegairahan untuk mengatasi hidup kita, menghadapi tantangan yang seharusnya itu menyenangkan. Maka saya senang dengan Bulani yang selalu mengatakan, semangat, gregah obah gitu. Mengapa? Karena menurut Bulani, semangat itulah yang membuat kita itu sangat bergairah menghadapi ketegangan hidup gitu ya. Sesuatu itu memang nggak pasti gitu. Nah, jadi resepnya Bulani mohon diterapkan supaya Sadguru tidak mengatakan kamu punya masalah utama di situ gitu. Nah, ini yang menarik berikutnya adalah
Daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak pasti, di slide berikutnya, Sadhguru mengatakan, buatlah pengalaman hidupmu itu lebih mendalam, lebih intens. Seolah nggak ada hari esok gitu. Nah, yang menarik, ini loh yang dilakukan oleh Miss Ervin atas dasar pengalamannya bersama Bulani, Bu Wena, dan seluruh keluarga si Isi, saya kira gitu ya. Nah, Sadhguru mengatakan bagaimana membuat kehidupan kita itu berkualitas dan intens untuk bisa naik level adalah mengolah tubuh, pikiran, emosi gitu. Nah, ini tadi yang dikatakan Bulani. Meditasi itu intinya itu gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bisa menguasai semua level ya, atau kalau kita bisa menguasai pancakanda kita, itu Sadhguru mengatakan paling tinggi itu adalah energi yang harus kita kuasai. Artinya, kalau tubuh, pikiran, emosi, dan energi kita kuasai semuanya, maka 100% itu jelas kok kita mau kemana. Nah, maka Bulani itu mengatakan tidak akan terjadi apa yang bukan buah karma kita gitu ya. Itu yang hijau di kanan. Tidak akan terjadi pada kita apa yang bukan buah karma kita. Itu nasihat Bulani yang ada di kanan. Itu artinya kalau kita mengelola tubuh, pikiran, emosi, dan perbuatan kita gitu kan, maka pasti buah karmanya tuh baik gitu. Itu adalah sebuah kepastian gitu. Nah, yang kanan itu adalah yang saya kutip dari sharingnya Miss Ervin ya. Saya kira yang hijau nomor 2 itu kata-kata Bulani. Tidak akan terjadi pada kita apa yang bukan buah karma kita. Nah, itu artinya kalau yang kiri itu kita kuasai, kata-kata Sadhguru, mulai dari tubuh, emosi, pikiran, energi, maka buah karma kita pasti baik. Itu takdir kita itu ada di sana. Nah, lalu ini yang Miss Ervin catat dalam sharingnya adalah nasihat Bulani lagi. Fisik boleh kena loh, Vin, tapi pikiran tidak. Ini kan intinya sama dengan nasihat Sadhguru gitu ya. Lalu melatih pikiran agar terkendali dari nafsu. Nah, ini interpretasi dari Miss Ervin yang sangat dahsyat Bulani. Gitu. Dari nasihat-nasihat Bulani tadi, Miss Ervin mengambil tindakan adalah saya ingin melatih agar pikiran saya terkendali dari nafsu. Nafsu apa? Miss Ervin menyadari nafsu keserakahan duniawi atau nafsu yang berhubungan dengan keinginan seksual. Nah, saya bersyukur Bu, karena Miss Ervin tidak berhenti pada berpikir positif yang saya catat di depan. Tapi Miss Ervin itu sampai ke kesadaran bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, saya harus melatih pertama-tama agar pikiran saya terkendali dari semua nafsu keserakahan duniawi. Ini artinya Miss Ervin ingin melepaskan dari buah pikir yang terlilit loba, dosa, dan moha. Nah, itu Miss Ervin, apresiasi saya untuk Miss Ervin hari ini. Saya ingin menutup tema kita hari ini gitu ya. Untuk menghadapi ketidakpastian, kita ikuti saja nasihat ibunya Forrest Gump ya. Hidup itu seperti sekotak coklat. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita dapatkan. Semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, seperti biasa, ciamik Bu, thank you so much. Saya kira kita semua beruntung kalau bisa paling tidak sedikit memahami yang tidak kita harapkan, yang tidak kita prediksi. Maka penting sekali bagi kita untuk bisa melatih pikiran, stop buah pikir percikan yang menggeret kita kemana, menggoreng kita kemana, langsung potong. Untuk itu dibutuhkan meditasi. Saya lupa mengatakan minggu lalu, bagi mereka yang pengen punya buku praktek meditasi meta, boleh minta atau boleh berdana, itu lebih boleh. Tapi ini buku bagus sekali.
Jadi silahkan memilikinya. Seminggu akan jadi PR kita. Mari kita melihat dengan penuh kewaspadaan apa yang secara tidak di dalam ekspektasi kita terjadi dan melihat bagaimana kita harusnya mengatasinya. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sadhu.